Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajhar Rojana dari kelas AK21F. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang laporan posisi keuangan. Pengertian laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah sebuah laporan keuangan yang memuat kondisi harta, kewajiban, serta modal pada kurun waktu tertentu. Tujuan utama pembuatan laporan keuangan ini adalah sebagai dasar analisis arus kas pada masa mendatang. Ada kalanya laporan posisi keuangan juga disebut dengan istilah balance sheet atau neraca. Kegunaan laporan posisi keuangan yaitu 1. Untuk menghitung tingkat pengembalian, 2. Mengevaluasi struktur modal, 3. Menilai resiko dan arus kas masa depan, 4. Menganalisa perusahaan. Menganalisa perusahaan terbagi menjadi likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimilikinya pada saat jatuh tempo. Pengertian lainnya adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang. Solvabilitas adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban, baik utang jangka pendek ataupun utang jangka panjang. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Fleksibilitas keuangan adalah tingkat kapasitas dan kecepatan perusahaan untuk dapat memobilisasi sumber daya keuangan atau mengambil tindakan secara preventif, reaktif, dan ekspoliatif agar dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Selanjutnya, klasifikasi laporan posisi keuangan. Unsur laporan posisi keuangan yaitu 1. Aktiva atau aset adalah sumber-sumber ekonomi yang diharapkan memberi manfaat di masa mendatang yang cukup pasti, yang dikuasai dan dimiliki oleh perusahaan sebagai hasil dari peristiwa transaksi di masa lalu. 2. Kewajiban. Kewajiban merupakan hak kreditor atas aset perusahaan dan oleh karena itu merupakan kewajiban perusahaan yang harus dilunasi pada saat jatuh tempo. Yang terakhir adalah modal. Modal adalah hak pemilik atas aset atau kekayaan. Komponen utama yang terdiri dalam laporan neraca perusahaan adalah 1. Aset. Dalam hal ini, aset terbagi menjadi 2 jenis, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar atau aktiva lancar adalah aset yang masa penggunaannya hanya dalam jangka waktu yang singkat. Masa pakai aset lancar yang umum adalah kurang dari 1 tahun. Aset lancar umumnya terdiri dari kas, sekuritas, piutang, persediaan, pembayaran di muka, dan pendapatan. Aset tidak lancar adalah aset yang memberikan manfaat secara ekonomi kepada perusahaan dalam jangka panjang. Periode waktu perolehan manfaat ini umumnya lebih dari 1 tahun. Segala jenis aset yang tidak termasuk ke dalam aset lancar oleh entitas merupakan aset tidak lancar. Contohnya adalah investasi pada entitas lain, fixed asset, beban yang ditangguhkan, dan lain-lain. 2. Liabilitas. Liabilitas pun terbagi menjadi 2 jenis, yaitu liabilitas jangka pendek yang di dalamnya terdiri dari utang bank jangka pendek, utang pajak, beban akrual, beban utang jangka panjang, utang pembiayaan konsumen, dan utang obligasi. Yang kedua,
liabilitas jangka panjang yang di dalamnya terdiri dari utang jangka panjang liabilitas imbalan kerja karyawan, penghasilan ditangguhkan, dan utang sewa pembiayaan. Selanjutnya, ekuitas. Laporan posisi keuangan yang ada pada bagian ekuitas perusahaan terdiri dari modal saham, tambahan modal yang disetor, dan RE atau retained earnings. Cara membuat laporan posisi keuangan. Secara sederhana, terdapat 6 langkah dan cara membuat statement of financial position, yakni 1. Mengidentifikasi dan menganalisis transaksi keuangan perusahaan. Yang kedua, melakukan pencatatan dan klasifikasi jurnal transaksi keuangan perusahaan. Yang ketiga, melakukan pemindahan atau posting hasil pencatatan jurnal ke dalam buku besar. Yang keempat, menyiapkan neraca saldo berdasarkan buku besar yang ada. Yang kelima, melakukan penyusunan kertas kerja kolom berdasarkan buku besar. Yang keenam, membuat statement of financial position yang dibuat berdasarkan kertas kerja kolom. Selanjutnya, jenis dan format laporan posisi keuangan. Statement of financial position memiliki bentuk staple. Staple adalah laporan posisi keuangan yang disajikan dengan bentuk vertikal yang dimana setiap pos aset akan dilaporkan pada bagian paling atas, lalu diikuti dengan berbagai pos liabilitas dan juga ekuitas pemilik saham. Jenis dan format yang kedua adalah bentuk skontro. Laporan posisi keuangan dengan bentuk skontro adalah format laporan neraca yang mana pos aset, kewajiban, dan juga ekuitas pemilik saham akan disajikan secara berdampingan. Berbagai pos tersebut akan disajikan pada sisi kiri dan pada sisi kanannya akan disajikan pos kewajiban dan juga ekuitas. Bisa dilihat dari gambar berikut adalah contoh dari neraca bentuk staple dan neraca bentuk skontro. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.